Halo guys, welcome back to Koko Sumso. Jadi, di video kali ini, Koko akan ceritain 3 kasus yang pada lokasi kejadiannya itu nggak ada barang bukti yang jelas pada awalnya, tapi setelahnya itu ternyata baru disadari bahwa buktinya itu ada dan akhirnya dapat diselesaikan dengan sesuatu yang tidak dapat dimanipulasi, yaitu DNA. Teman-teman pasti udah belajar kan DNA? Nah, baik, daripada panjang-panjang, mari kita langsung ke case yang pertama. Jadi, kasus pertama terjadi di sebuah kondo yang berada di kota Dallas pada tanggal 13 Oktober tahun 1984. Nah, di kondo tersebut tinggal seorang mahasiswi yang namanya Angela Samota, atau sering dipanggil dengan nama Angie. Si Angie ini pada saat itu sedang berpacaran sama seorang cowok yang namanya Ben McCall. Terus pada hari kejadian, si Ben ini itu sebenarnya sempat didatangi sama si Angela ini pada pukul 1 subuh. Nah, si Angela ini tuh datengin Ben untuk ngucapin selamat malam karena kebetulan jarak antar tempat tinggal mereka itu dekat. Ya, jadi terus setelah ngucapin selamat malam dia pergi untuk pulang ke kondonya. Nah, 45 menit setelah itu Ben ini dapat telepon dari Angel. Nah, si Angela ini tuh waktu dia telepon dia bilang gini, "Eh, Ben, di rumahku ini lagi ada cowok nih, dia mau numpang toilet, terus juga mau minjem HP ku. Nanti telepon aku balik ya, soalnya aku mau ngomongin sesuatu." Nah, terus setelah itu dimatiin lah sama si Angel ini. Terus setelahnya si Ben ini telepon balik, tapi nggak dijawab-jawab sama si Angela sama Ta ini. Dia kan pacarnya kan, terus dia mikir ceweknya nggak nyawa-nyawa. Terus ada cowok, jadi dia khawatir lah. Nah, setelah khawatir dia daripada nelpon-nelpon lagi dia langsung segera ke rumah ke kondo si Samota ini pakai mobil. Karena tadi jaraknya dekat, jadinya si Ben ini bisa cepat sampai di tempat si Samota. Dia waktu sampai dia ketuk-ketuk pintu, terus ternyata nggak ada jawaban, jadi pun dia nelpon polisi dan polisi pun segera datang pada pukul 2:17. Nah, waktu polisi datang karena nggak ada jawaban, jadi pintu kondo si Samota ini langsung didobrak sama polisi dan ternyata di dalamnya telah ditemukan Samota telah dalam kondisi meninggal, di mana kondisinya saat itu tuh dia tuh berdarah-darah dan tidak menggunakan pakaian. Jadi setelah ditemuin tubuh si Angela ini, dia pun diotopsi dan diduga bahwa dia ini itu dibunuh dengan cara ditikam sebanyak beberapa kali di jantungnya. Nah, selain itu dia juga dicabuli sebelum dia ditikam itu. Nah, setelah dia diotopsi, dia pun dimakamkan di pemakaman Lano yang ada di kota Amarillo. Setelah dia dimakamkan, ada dua suspek yang menjadi tersangka pembunuh si Angela ini. Yang pertama si pacarnya itu Ben McCall, karena bisa jadi dia tuh berbohong pada saat datang ke tempat si Angela. Terus yang kedua itu temannya. Kenapa dia bisa dijadiin tersangka? Karena di malam sebelumnya itu si Angela ini tuh pergi ke klub sama dua temannya. Yang pertama itu namanya Rusa Bisanan, sama yang satu lagi itu Sheila Wisoki. Yang Sheila ini kan cewek, Russell kan itu cowok kan. Yang dijadiin si tersangka itu adalah Russell karena di lokasi kejadian itu ditemuin cairan sperma, kuku sama darah. Kalau kuku sama darah kan cewek cowok pasti punya kan. Nah, kalau misal sperma kan itu nggak mungkin dimiliki sama perempuannya, jadi kecil banget kemungkinannya bahwa pelakunya itu adalah perempuan. Jadi yang dijadiin tersangka itu si Russell Buchanan ini sama si pacarnya Ben Michael. Nah, tapi diketahui bahwa mereka berdua ini punya alibi yang kuat, sehingga tidak ada bukti-bukti yang dapat memastikan bahwa mereka ini merupakan pembunuh si Angela. Jadi karena nggak ada lagi suspek yang bisa dijadiin tersangka pembunuhan si Samota, terus juga nggak ada bukti-bukti yang jelas di lokasi kejadian, jadinya pun kasus ini pun jadinya terbengkalai. Nah, tapi setelah 22 tahun atau tepatnya pada tahun 2006, temannya yang waktu itu pergi ke klub juga yang namanya Sheila itu, dia tuh mimpiin si Angela ini. Terus dia pun merasa kalau dia tuh pun harus menemukan pembunuh si Angela ini. Nah, jadi dia pun bersikeras meminta kepada polisi untuk membuka kasus si Angela itu kembali. Awalnya polisi menolak, tapi karena dia itu bersikeras, dia pun berusaha berlatih menjadi investigator pribadi. Dan karena usahanya itu, ternyata itu tuh membuahkan hasil di mana kasus si Angela ini dibuka kembali pada tahun tersebut. Dan karena pada tahun 2006 itu kan teknologinya sudah lebih maju banget kan dibandingkan pada tahun 1980-an itu. Jadi
pada saat 2006 ini teknologi DNA profiling pun sudah bisa dilakukan. Nah, dan karena itu jadinya pun karena ada di lokasi kejadian ada yang namanya cairan sperma, terus darah, terus kuku. Tiga ini kan merupakan tiga spesimen yang di dalam itu terdapat DNA. Karena kan di semua sel tubuh kita kan ada yang namanya DNA kan. Jadi karena itu bisa dipastikan, bisa ditemukan siapa pelaku dari pembunuhan si Angela. Ternyata setelah dilakukan DNA profiling ini, ditemukan bahwa pembunuhnya itu bernama Donald Best. Di mana Donald Best itu memang sebelumnya itu sudah melakukan kejahatan seksual sebelumnya, dan pada saat melakukan kejahatan yang Angela ini, dia itu sebenarnya sedang melakukan pembebasan bersyarat pada saat itu. Dan setelahnya si Donald ini pun dihukum pada tahun 2010, diberi hukuman mati karena telah membunuh Angela ini. Walaupun tanggal hukuman mati pun aku nggak nemuin jelasnya itu kapan. Kita lanjut kasus kedua, yaitu kasus ini tuh terjadi pada seorang anak kecil yang berusia 8 tahun, namanya itu April Marie Tinsley. Kasus ini terjadi pada tanggal 1 April tahun 1988 di kota Fort Wayne. Nah, jadi pada hari tersebut si Tinsley ini tuh lagi main sama teman-temannya. Terus dia ingin pulang, dia pun berjalan ke rumahnya, tapi dia tidak pernah mencapai rumahnya dan dinyatakan menghilang. 3 hari setelah kejadian itu, ada seseorang yang pada saat itu sedang berolahraga dengan jogging, dia lagi berolahraga, terus dia mencium bau busuk. Nah, ternyata dia dekati sumbernya dan ternyata itu adalah jasad si April Marie Tinsley ini. Dan setelah itu pun dia otopsi, dan kemudian setelah hasil otopsi, dia segera dimakamkan pada tanggal 8 April tahun 1988. Jadi setelah kejadian itu pun dilakukan penyelidikan terkait pembunuhan Tinsley, tapi setelah 1 bulan lamanya pun tidak ditemukan hasil apapun. Tapi pada tanggal 21 Mei tahun 1988, di sebuah peternakan yang ada di kota tersebut, ditemukan sebuah surat yang tulisnya begini. Aku adalah pembunuh April M. Tinsley yang usianya 8 tahun. Apakah kalian menemukan sepatu lainnya? Haha. Aku akan membunuh lagi. Dan tulisan dia terkait sepatu itu tuh tepat, karena sebenarnya di lokasi kejadian jasad si Tinsley ditemukan, di dekatnya itu ada ditemukan sepatu si Tinsley yang lama, tapi nggak ada orang yang dapat menjadi saksi ataupun tidak ada bukti-bukti yang dapat menjelaskan siapa yang meletakkan surat tersebut. Nah, setelah 14 tahun lamanya pelaku pembunuhan si April Tinsley ini, dia mengirim surat lagi, namun surat ini diletakkan di beberapa sepeda anak-anak perempuan yang pada hari itu sedang ada perayaan. Setelah dilihat isinya begini. Aku telah melihat kamu. Aku adalah orang yang sama dengan orang yang membunuh April M. Tinsley yang berusia 8 tahun. Kamu adalah korban selanjutnya. Kalau kamu tidak melaporkan ini ke polisi, dan aku tidak melihat hal ini di surat kabar esok hari, aku akan membakar rumahmu. Surat tersebut dikirimkan bersamaan dengan kondom yang bekas terpakai oleh si pelaku ini. Dan setelah dicocokkan dengan kondom yang berada pada jasad si Tinsley, itu DNA-nya cocok. Berarti surat ini memang benar-benar berasal dari pelaku. Setelah penyelidikan terus dilakukan hingga bulan Mei tahun 2018, seorang detektif itu mengirimkan sampel DNA pelaku pembunuhan si Tinsley ke sebuah perusahaan forensik ya dengan menggunakan GED Match, di mana GED Match ini merupakan sebuah website yang dikelola oleh sebuah perusahaan forensik tadi, itu dengan dimana dia itu bisa membandingkan DNA sampel dengan DNA pelaku atau keluarga pelaku yang ada di daerah-daerah di negara tersebut. Nah, jadi setelah itu ditemukan bahwa ada 2 suspek yang mungkin menjadi pelaku pembunuhan Tinsley. Yang pertama, yang salah satunya itu namanya adalah John Miller yang pada saat itu sudah berusia 59 tahun. Nah, jadi dari 2 suspek ini, mereka mencoba membandingkan sampel yang ada pada rumah kedua orang ini dengan sampel yang ada pada lokasi kejadian pada saat itu. Dan setelahnya ditemukan bahwa yang cocok adalah John Miller. Dan setelahnya si detektif langsung memanggil John Miller ke kantor polisi. Dia menanyakan begini, apakah kamu tahu kenapa kami memanggil kamu? John Miller menjawab, April Tinsley. Setelahnya, si John Miller ini menceritakan semua kronologi kejadian pada hari kejadian pembunuhan yang dilakukannya. Jadi mari kita kembali ke hari di mana April Tinsley meninggal berdasarkan pengakuan dari si John Miller. Jadi John Miller ini yaitu memang ingin mencuri anak. Terus waktu April Tinsley ini pulang, John Miller ini yang sudah membawa mobil pada saat itu
mengajak April Tinsley ini untuk pergi dengannya. Nah, April Tinsley ini mau. Jadi teman-teman yang masih anak kecil, kalau nonton video ini, jangan mau kalau kalian itu diajak pergi sama orang ya. Ingat, jangan mau. Karena takut orang itu kan kamu nggak kenal. Terus juga orang itu nggak tahu dia itu memang beneran baik atau memang dia itu justru ada maksud tersembunyi kan. Terus yang ketiga juga, bisa aja dia bawa kamu ke tempat yang kamu nggak tahu di mana. Makanya lebih baik kalian menghindari kalau ada orang asing yang mengajak kalian untuk pergi bersamanya. Nah, terus jadi kita balik ke kasus. Jadi setelah April Tinsley ini mau, dia masuk ke mobil, terus si John Miller ini membawanya ke sebuah tempat di mana setelahnya si John Miller ini memperkosa, maaf kalau tidak sopan, jadi saya ulangi, John Miller ini memperkosa si April Tinsley, terus dia juga membunuh dengan cara mencekiknya, kemudian membuangnya di dekat daerah tersebut, di mana sudah dijelasin kalau tubuhnya itu ditemukan 3 hari setelahnya oleh seorang pelari pada saat itu. Jadi setelahnya pun si John Miller ini pun diadili pada bulan Desember tahun 2018, di mana dia diberikan hukuman selama 80 tahun penjara karena atas penganiayaan dan pembunuhan anak. Kita lanjut ke kasus ketiga, yaitu kasus pencurian sebuah mobil yang ada di desa Lapua pada bulan Juni tahun 2008. Jadi pada bulan tersebut ada sebuah mobil yang dinyatakan hilang, dan beberapa minggu setelahnya ditemukan mobil tersebut sudah dalam keadaan kosong, di mana mobil ini itu ditemukannya itu jaraknya sekitar 25 km dari lokasi kehilangan mobil tersebut. Nah, setelah ditemukan ini, karena nggak ada apa-apa, terus juga nggak ada barang-barang yang menunjukkan identitas dari pelaku ini. Jadi polisi tersebut di sana pun niatnya nggak ada apa-apa kan. Terus saat polisi ini, dia tuh ngelihat ada nyamuk yang perutnya itu sudah dipenuhi dengan darah. Nah, polisi ini menggunakan nyamuk ini dengan pikiran bahwa dari darah di perut si nyamuk ini bisa dipakai untuk mengetes DNA dengan orang-orang yang mungkin menjadi pelaku. Nah, jadi setelah itu ternyata hasilnya pun cocok dengan salah satu suspek yang telah mereka buat listnya. Dan setelahnya penjahat tersebut pun berhasil ditangkap. Mungkin ceritanya kurang detail, tapi aku mau ngomongin ini soalnya sebenarnya ini cukup keren nggak sih kalau misal bayangin nih, misal nggak ada apa-apa terus kayak di film-film dari nyamuk bisa dipakai untuk menyelesaikan kasus, kan keren itu. Makanya aku mau ngomongin ini di video ini juga. Guys, jadi kalau kalian ini sampai di sini dulu. Jadi, gimana pendapat kalian mengenai kasus-kasus yang Koko bicarakan ini? Cukup keren kan? Nah, kalau kalian ingin request tentang kasus yang mungkin kalian ingin Koko bicarakan di Agen Koko, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau misal kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa klik tombol like dan share video ini ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Koko. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Stay calm and they are Koko.